Ada momen tertentu saat kamu selesai berbicara dengan seseorang maupun dengan banyak orang, dan tiba-tiba kamu merasa ada sesuatu yang gak beres. Bukan karena kata-katamu salah, bukan karena situasinya buruk, tapi ada sesuatu yang terasa kosong. Seolah-olah kamu baru saja mengatakan sesuatu yang benar dengan suara yang ternyata bukan milikmu. Kemudian kamu pulang, duduk, diam, lalu mulai mengulang semua percakapan itu di kepalamu. Selamat datang di channel Satu Frekuensi. Banyak dari kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa kepercayaan diri adalah soal keberanian berbicara, soal bisa menjawab dengan cepat, terdengar meyakinkan, nampak mengagumkan, tidak gemetar, tidak gugup. Kita belajar untuk tampil percaya diri jauh sebelum kita belajar untuk menjadi percaya diri. Dan inilah hal menarik yang sering luput dari perhatian kita. Kepercayaan diri yang sejati bukan dimulai dari mulut. Ia dimulai dari sebuah tempat yang jauh lebih dalam, jauh lebih sunyi, dan jujur saja jauh lebih jarang kita kunjungi. Dalam psikologi ada konsep yang disebut dengan internal working model. Pertama kali diperkenalkan oleh John Bowlby, seorang psikiater Inggris yang dikenal lewat teori keterikatan. Ide dasarnya sederhana tapi berat, yaitu cara kita berkomunikasi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh narasi batin yang kita bangun tentang diri kita sendiri. Narasi itu tidak selalu sadar. Seringkali ia berbisik, bukan berteriak. Dan bisikan itulah yang menentukan bagaimana kamu masuk ke sebuah ruangan. Bagaimana kamu merespons kritik. Bagaimana kamu memilih untuk diam ketika sebenarnya kamu ingin bersuara. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu pertanyaan yang ingin aku tinggalkan sebentar di pikiranmu. Kapan terakhir kali kamu berbicara kepada seseorang dan merasa benar-benar menjadi dirimu sendiri? Bukan versi yang lebih sopan, bukan versi yang lebih berhati-hati atau bahkan jaim, tapi kamu yang sesungguhnya. Simpan pertanyaan itu dulu. Kalau kita jujur, sebagian besar komunikasi kita berjalan dalam mode yang oleh para peneliti disebut dengan self-monitoring. Sebuah proses di mana kita terus-menerus memantau diri kita sendiri saat berbicara. Apakah ini kedengarannya aneh? Apakah aku terlalu banyak bicara? Apakah ekspresi wajahku tepat? Bahkan apakah pakaianku cocok saat ini? Profesor Mark Snyder dari University of Minnesota menghabiskan bertahun-tahun meneliti fenomena ini. Ia menemukan bahwa orang dengan high self-monitoring cenderung lebih mudah beradaptasi secara sosial, namun juga lebih mudah kehilangan kontak dengan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Ternyata semakin pintar kita membaca situasi, kadang semakin jauh kita dari diri sendiri. Dan itu agak ironis sih, bahkan sedikit lucu. Kalau mau jujur, kita begitu sibuk menyesuaikan diri sampai lupa versi mana dari diri kita yang sedang menyesuaikan diri. Ibnu Khaldun, cendekiawan besar dari Tunisia abad ke-14, dalam karyanya yang monumental Muqaddimah, menulis sesuatu yang terasa sangat relevan bahkan 8 abad kemudian. Ia mengamati bahwa manusia secara alamiah membentuk dirinya mengikuti lingkungan sosial tempat ia tumbuh. Sebuah proses yang Ibnu Khaldun sebut sebagai pengaruh peradaban terhadap jiwa manusia. Dia percaya bahwa karakter seseorang, termasuk cara dia berbicara dan cara dia menempatkan diri, sangat dibentuk oleh
siapa yang mengelilinginya dan norma kelompok yang ia serap sejak kecil. Tapi yang menarik, Ibnu Khaldun tidak melihat ini sebagai kelemahan. Ia justru melihatnya sebagai fakta tentang bagaimana manusia bekerja dan karenanya sebagai sesuatu yang bisa disadari, dipahami, lalu dipilih secara sadar. Ini bukan tentang salah atau benar, bukan tentang kamu terlalu lemah atau terlalu keras pada diri sendiri. Ada sesuatu yang lebih mendasar yang sedang kita bicarakan di sini. Sistem syaraf kita dirancang untuk bertahan, bukan untuk tampil. Ketika kita merasa tidak aman secara sosial atau secara emosional, otak kita masuk kepada mode protektif. Dan dalam mode itu, kepercayaan diri bukan hal pertama yang muncul. Yang muncul pertama kali adalah pertahanan. Peneliti dari Jepang, Shinobu Kitayama, yang banyak mengkaji psikologi diri dalam konteks budaya kolektif di Asia, menemukan bahwa tekanan sosial untuk menyesuaikan diri justru sering membuat individu kehilangan kemampuan untuk mengenali dan mengekspresikan kebutuhan dasarnya. Jadi kita tidak sedang gagal berkomunikasi, guys. Kita sedang bertahan. Dan disinilah bagian yang mungkin nggak pernah kamu duga. Kepercayaan diri yang sesungguhnya yang membuatmu bisa berbicara dengan tenang di tengah tekanan, yang membuatmu bisa mengatakan tidak setuju tanpa merasa bersalah, yang membuatmu bisa mengatakan tidak tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Kepercayaan diri itu nggak tumbuh dari latihan berbicara di depan cermin. Ia tumbuh dari satu hal yang sangat sederhana dan sangat sulit pada saat yang bersamaan, yaitu hubungan yang kamu bangun dengan dirimu sendiri. Carl Rogers, seorang psikolog humanistik Amerika, pernah bilang bahwa sumber dari hampir semua masalah komunikasi antar manusia adalah ketidakmampuannya untuk hadir secara penuh pada diri sendiri. Mungkin bukan karena manusia itu bodoh atau nggak mampu, tapi karena kita, manusia, nggak pernah diajarkan bahwa itu penting. Di satu sisi kita diajarkan tata bahasa, cara presentasi, cara membuka dan menutup obrolan, tapi kita jarang diajarkan cara mendengarkan diri sendiri dengan jujur tanpa menghakimi. Dan di sini Ibnu Khaldun kembali menawarkan sesuatu yang berharga. Dalam Muqaddimah, ia menulis bahwa jiwa manusia memiliki sifat dasar yang lentur. Ia bisa dibentuk oleh kebiasaan atau malakah yang diulang dari waktu ke waktu. Termasuk kebiasaan batin. Cara kita berbicara kepada diri sendiri, narasi yang kita percaya tentang siapa kita dan apakah kita layak untuk didengar. So, kembali ke pertanyaan tadi. Kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir saat bicara? Tanpa satu bagian dari pikiranmu yang sedang sibuk mengedit, mengoreksi, atau mempersiapkan respon selanjutnya. Itu bukan kelemahan. Itu justru petunjuk. Petunjuk tentang seberapa sering sih kamu meninggalkan dirimu sendiri demi memastikan orang lain merasa nyaman. Ingat, perubahan dimulai dari sesuatu yang jauh lebih kecil. Keputusan untuk memperlakukan pikiranmu sendiri sebagai sesuatu yang layak didengar sebelum kamu meminta orang lain mendengarkanmu. Komunikasi yang kuat tidak berasal dari suara yang lantang. Ia berasal dari akar yang dalam. Dan akar itu hanya bisa tumbuh di satu tempat, yaitu di dalam dirimu sendiri yang paling jujur. Dari timur dan barat, dari abad ke-14 hingga laboratorium psikologi hari ini, pemikirannya mengarah ke tempat yang sama. Kepercayaan diri sejati adalah tentang kedamaian dengan diri sendiri, bukan penguasaan atas orang lain.
Percakapan tentang ini belum selesai. Kita baru saja menyentuh permukaan dari sesuatu yang jauh lebih luas, tentang bagaimana suara kita membentuk cara kita hadir di dunia, dalam relasi, dalam pekerjaan, dalam momen-momen kecil yang sebenarnya paling menentukan. Kalau percakapan seperti ini terasa relevan, mungkin kita memang sedang berjalan di jalur yang sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Kita mungkin nggak selalu sepakat, tapi hari ini kita udah berusaha berada di satu frekuensi.